Dari pasal berlapis yang dikenakan kepada Habib Rizik, ada satu pasal yang paling berat, ini pasal 160. Dan konsekuensinya ketika pasal 160 ini kemudian dibatalkan di pra-peradilan, maka Habib Rizik akan bebas demi hukum. Akan batal kasusnya demi hukum, artinya akan bebas. Justru kalau pasalnya tidak tepat, salah satu unsur tidak terbukti, bisa bebas terdakwa. Ya, buktikan dulu lah, ada tidak sahnya penangkapan, ada tidak sahnya penyidikan, ya, ada tidak sahnya penetapan tersangka. Sekali lagi, itu yang perlu. Maka tinggal doa dan ikhtiar lah. Doa orang dijolimi dikabul kok, tapi juga bisa sebaliknya. Kalau mau FPI bubar, gampang. Bubarin dulu maksiat dari NKRI. Kami keberatan terhadap penetapan tersangka dari Habib Rizik Syihab. Oh tentu nanti kalau penetapan tersangkanya dibatalkan kan penetapan ikutannya ya itu harus mau nggak mau gitu dibatalkan juga. Gitu. Harusnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh aparat penegak hukum ya, dalam hal ini penyidik Polri ya. Jadi minimal 2 alat bukti saya rasa sudah dilihat secara teliti, secara cermat. Kita hanya berdoa mudah-mudahan hakimnya bisa objektif, bisa berlaku adil, bisa melihat data-data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan bisa memutuskan sesuai dengan norma keadilan yang ada. Sudah. Jangan terlalu kita perdebatkan hal-hal yang tidak prinsipal ya. Yang penting hadir ini membuktikan permohonan itu. Dari mana polisi bisa membuktikan 2 alat bukti, sedangkan polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Penetapan tersangka ini prematur sebelum polisi menyidik Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh, khusus Habib Rizik. Penetapan tersangka 216 tanpa ayat itu penetapan tersangka yang tidak sah. Dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Ya, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik. Ya. Itu dulu. Nah sampai sekarang itu tidak ada, sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka. Karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik, sehingga membuat keonaran dan lain-lain. Jadi untuk sidang pra-peradilan pada hari ini kita siapkan 1.500 pasukan untuk melaksanakan pengamanan sidang pra-peradilan MRS. Yang pasti intinya kita dari pihak kepolisian bersama-sama dengan TNI akan melaksanakan pengamanan. Siapapun yang mengganggu jalannya pengadilan pasti kita akan laksanakan ini. Untuk dan atas nama Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, berkeluarga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Jalan Petamburan 3, RT 002 RW 004, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan kepada hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, hukum, atau kekuasaan. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kita harus bekerja untuk seluruh rakyat. Rakyat kita mendambakan polisi sebagai bayangkari seluruh rakyat Indonesia. Pelarangan terhadap FPI kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita. Mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang merupakan pembelaan dari organisasi. Anda wajib untuk like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. 3, 2. Dari pasal berlapis yang dikenakan kepada Habib Rizik, ada satu pasal yang paling berat, ini pasal 160. Dan konsekuensinya ketika pasal 160 ini kemudian dibatalkan di pra-peradilan, maka Habib Rizik akan bebas demi hukum. Akan batal kasusnya demi hukum, artinya akan bebas. Pertanyaan saya kemudian, bagaimana kemudian polisi menetapkan pasal 160 KUHP yang berdasarkan atas ajakan untuk datang ke pesta pernikahan yang berujung pada kerumunan? Menetapkan, yaitu penyidik menetapkan tersangka itu karena perbuatannya, karena keadaannya
diduga melakukan perbuatan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi yang bersangkutan baru diduga melakukan tindak pidana. Kewenangan penyidiklah menetapkan pasal 216, 160 atau undang-undang kekarantinaan. Nah, soal di penyidikan nggak cocok ya nggak ada masalah. Wong di penyelidikan lagi mencari tindak pidana, ya. Kalau di penyidikan udah tahu tindak pidananya, baru patut diduga berdasar bukti permulaan. Jadi kalau menggunakan konsep penyidikan ya, tapi saya pikir mungkin bukan itu, ya penetapan tersangkanya kalau saya pikir beratnya, walaupun ya pra peradilan itu menurut pasal 1 butir 10 dan 77 sampai 82 KUHP ya menyangkut tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penuntutan. Nah, berdasarkan dulu ada putusan yang menyangkut seorang petinggi ya, kemudian diputus oleh teman saya Hakim S, dan ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, status penetapan tersangka menjadi objek pra peradilan. Tapi itu juga hanya beberapa perkara yang diputus dikabulkan. Jadi sekali lagi soal dia nyatakan tidak konsisten penyidikan ya pasti itu belum tentu sama. Jangankan penyidikan ke penuntutan maupun di penuntutan nanti di pengadilan, bukan berlapis, hakim bisa menggunakan pasal-pasal yang berbeda ya, dari mulai pasal yang terberat hingga pasal yang terringan. Pra peradilan itu sah tidaknya penangkapan. Makanya pihak pemohon pra peradilan ya harus buktikan di mana tidak sahnya penangkapan, misalkan lebih dari 124 jam, ya ada surat tugas atau tidak, penahanan atau lebih atau tidak. Jadi itu dibuktikan ya di pengadilan. Pengadilan tempat membuktikan. Kemudian juga penetapan tersangka yang tadi katakan kok menggunakan 161. Nah, sekarang kan kita baru mendengar sepihak dari pemohon pra peradilan. Kita belum mendengar keterangan dari termohon ya, pihak penyidik. Ya, kenapa dia menggunakan pasal-pasal itu? Ya, yang pertama, kenapa pasal-pasalnya berlapis? Saya pikir kita harus mendengar karena nanti dibuktikan dengan peradilan, bukan dengan dalil-dalil. Dan ya, jadi siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan pertama. Jadi dalil itu harus dibuktikan, nanti sangkalannya juga dibuktikan. Sama di hukum jadi kenal, ajas audi et altram partem. Artinya para pihak diberi kesempatan yang sama saling mendalilkan, jawab-menjawab, nanti dibuktikan. Nah, misalkan sekarang versi dari pemohon pra peradilan, ini sah, tidak sah penangkapan, tidak sah penahanan, ya buktikan. Nanti mungkin ke pihak termohon, yaitu pihak penyidik akan menjawab, kami sah, alasnya ini. Nah, nanti di acara pembuktian kita lihat, kan kita belum lihat ya. Jadi harus versi sepihak yang belum kita dengar versi lawannya. Sekali lagi, kewenangan penyidiklah menetapkan pasal-pasal itu. Soal benar tidaknya, tepat atau tidak pasal itu nanti dibuktikan di pengadilan. Ya, itulah dibuktikan unsur-unsurnya. Justru kalau pasalnya tidak tepat, salah satu unsur tidak terbukti, bisa bebas terdakwa. Ya, kata kunci yang harus dipegang dalam penyidikan ini baru diduga melakukan tindak pidana. Nah, dugaan penyidik itu menggunakan tadi pasal 216, 160 yang orang mempersepsikan bahwa supaya menahan itu karena lebih dari 5 tahun gunakanlah 160. Tapi terlalu fatal kalau misalkan menggunakan pasal nanti tidak terbukti, bisa bebas. Ya, tersangka yang kelak jadi terdakwa. Tapi juga belum tentu berkasus bolak-balik dari penyidikan ke penuntutan. Kalau itu pasal tidak setuju. Sekali lagi, di penyidikan, di penuntutan, di hakim kalau pasalnya berlapis belum tentu semua sama. Kita boleh katakan ya, orang yang dijolimi doanya dikabul, ya doailah orang saleh, itu aja yang pertama. Soal nanti ya biar hakim yang menentukan wakilnya di muka bumi. Buktikan dulu lah, ada tidak sahnya penangkapan, ada tidak sahnya penyidikan, ya ada tidak sahnya penetapan tersangka. Sekali lagi, itu yang perlu. Maka tinggal doa dan ikhtiar lah. Doa orang dijolimi dikabul kok, tapi juga bisa sebaliknya kan. Harusnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh aparat penegak hukum ya, dalam hal ini penyidik Polri ya. Jadi minimal 2 alat bukti saya rasa sudah dilihat secara teliti, secara cermat untuk menentukan status seseorang tersangka itu. Jadi terhadap proses pra-peradilan yang dilakukan sekarang ini itu harus tetap dihormati karena itu hak dari setiap warga negara. Kita hanya berdoa mudah-mudahan hakimnya bisa objektif, bisa berlaku adil, bisa melihat data-data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan bisa memutuskan sesuai dengan norma keadilan yang ada. Selesai acaranya dibubarkan, ya saya balik arah. Bahkan saya menghimbau untuk segera membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Panggilan sebagai saksi, panggilan kedua. Karena panggilan kemarin saya ada acara yang sudah diagendakan di luar kota. Ini panggilan kedua, saya hadir hari ini. Panggilan pertamanya kapan? Selasa kemarin tanggal 29 Desember. Hari ini ada satu peserta juga yang dipanggil dan besok saya juga dengar informasi ada 3 termasuk korlapnya besok.
Ya biasa aja kan, kita akan dimintain keterangan sebagai saksi, ya kita kooperatif aja. Kan kita belum tahu apa yang mau diminta keterangan dari saya. Ya. Nah, itu merupakan video pertama. Bagaimana tanggapan Anda? Tuliskan tanggapan Anda di bawah. Aja untuk mempercepat lancar proses persidangan. Tapi tadi kita mohonkan agar dia dipanggil dan dihadirkan Habibnya supaya jelas dan puas gitu kan. Sebenarnya kita kecewa Habib tidak bisa dihadirkan karena begini, yang mengalami kasus ini secara langsung itu adalah Habib sendiri. Jadi apa dia sudah pernah diperiksa sebagai saksi, apa dia sudah diperiksa sebagai tersangka, dengan penetapan tersangka dan penangkapan. Yang kita persoalkan tadi, orang ini Habib ini dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba diadakan penangkapan. Keduanya langsung dia menetapkan tersangka sebelumnya, 2 hari sebelumnya dia sudah menetapkan tersangka tanggal 9. Padahal surat panggilan masih berlaku. Panggilan saksi masih berlaku tapi sudah menetapkan tersangka. Dari mana polisi bisa membuktikan 2 alat bukti, sedangkan polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Nah, semestinya dia sidik dulu, baru ditetapkan setelah ada pembuktian, ada keterangan dia. Penetapan tersangka ini prematur sebelum polisi menyidik Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Itu prematur. Semestinya diperiksa saksi dulu baru tersangka. Kalau ini panggilan dipanggil saksi tak hadir, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi dia melompat dari pasal surat panggilannya, karena surat panggilan itu yang memanggil polisi dan menetapkan tersangka polisi. Sedangkan pasal surat panggilan dengan pasal pemanggilan tersangka berbeda. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh. Khusus Habib Rizik itu disangkakan pasal 160. Pasal 160 itu sudah dari delik formil menjadi delik material. Ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi polisi harus membuktikan bahwa ada orang melakukan pidana akibat dihasut oleh Habib Rizik. Sudah diputus. Dan sudah diputus. Nah, sampai saat ini tak ada orang yang melakukan pidana hasil hasutan Habib Rizik. Itu sudah terpantau. Nah, tapi sudah ditetapkan tersangka pasal 160 itu. Semestinya, kenapa kau melakukan pidana? Aku disuruh dihasut Habib Rizik, Pak, jadi melakukan ini. Baru Habib Rizik jadi tersangka berikutnya. Berkerumunan. Tentang berkerumunan. Kalau dalam pasal 193 itu, siapa yang berkerumun subjek hukum? Berarti yang berkerumun itu masyarakat. Masyarakat itu melanggar pasal 93 semua. Ini masyarakat yang berkerumun beribu-ribu itu yang jadi tersangka, bukan sebagai penceramahnya. Habib Rizik penceramah, yang berkerumun pengunjung dalam Maulid Nabi. Nah, jadi yang berkerumun siapa? Yang ceramah siapa? Tapi tersangkanya yang ceramah. Ya, jadi kalau berkerumun kan berarti yang terkena berkerumun. Ya, yang terkena berkerumun, begitu. Kemudian tentuan pasal berkerumun itu bukan pasal 93 itu. Karena pasal 93 itu adalah pasal tentang karantina. Bukan pasal berkerumun. Itu. Iya. Pasal karantina di mana? Di Petamburan tak ada karantina. Bunyi unsur-unsurnya ada di ayatnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tapi hanya disangka pasal 216 tanpa ayat. Ini salah. Karena bunyi pasal itu ada di ayatnya. Bunyi unsurnya ada di ayatnya, bunyi ancaman hukumannya ada di ayatnya. Dan ancaman hukumannya berbeda-beda. Jadi kalau hanya menyangka pasal 216 KUHP, berarti menjaga angka. Nah, pengalaman saya, ya 2013 itu saya di Dewan Jaksa menulis pasal 2 Undang-Undang Korupsi yang tanpa ayat batal demi hukum dakwaan.
Apa bedanya dengan penetapan tersangka? Iya, ancaman beda. Dan bunyi unsurnya itu ada di ayat. Pasal 216 tak ada kata-kata apa Pak, kosong. Ada kata-katanya di mana? Ada di ayatnya. Dan pasal yang ditetapkan 216 tanpa ayat, penetapan tersangka 216 tanpa ayat, itu penetapan tersangka yang tidak sah. Bang, besok bukan mempersoalkan pasalnya. Karena tidak ada ayat nih. Jadi harus jelas gitu, misalnya pasal 216 ayat 1 atau dikenakan 216 ayat 2 atau dikenakan 216 ayat 3. Nah, ini hanya 216 saja, sedangkan itu ayatnya banyak dan ancamannya beda-beda lah. Yang mana Habib Rizik kena ini? Ini kan sumir, nggak jelas gitu loh. Itulah prematur. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Bukti kunci untuk pasal 160 tadi seperti Bang Alamsyah bilang, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik, itu dulu. Nah, sampai sekarang itu tidak ada, sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka, karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik sehingga membuat keonaran dan lain-lain. Itu bukti yang harus ada ya untuk pasal 160. Nah, untuk bukti yang pasal 93 itu ada unsur yang menentukan, mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Apakah acara yang dilakukan di Petamburan itu mengakibatkan kedaruratan kesehatan? Nah, kedaruratan kesehatan itu sendiri harus ada penetapan. Harus ada penetapan dari pemerintah pusat. Bunyinya jelas gitu ya, bahwa dengan ini pemerintah pusat menetapkan adanya kedaruratan kesehatan yang diakibatkan perkumpulan di Petamburan misalnya. Tidak ada kan sebelum Habib Rizik ditetapkan tersangka. Nah, gitu loh. Nah, untuk pasal 216-nya sendiri, Habib Rizik tidak pernah menghalang-halangi aparat, gitu kan? Tugasnya hanya ceramah, sehingga tidak mungkin ada bukti untuk menjerat Habib Rizik sebagai tersangka, baik untuk pasal 160, pasal 93 ya Bang ya, dan pasal 216. Sehingga sudah tepat kami ajukan ini permohonan peradilan. Penetapan tersangka Habib Rizik harus dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, harus dibatalkan. Dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Bagaimana tanggapan Anda setelah melihat video yang kedua? Para perwira yang masih aktif, para pejabat di TNI, Polri, dan Intelligence yang saat ini bertugas di seluruh penjuru Nusantara, saya bicara di sini memberi himbauan dan saran sebagai kakakmu, sebagai seniormu. Marilah kita ingat, sumpah kita adalah untuk membela seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bekerja untuk seluruh rakyat. Rakyat kita mendambakan polisi sebagai bayangkari seluruh rakyat Indonesia. Rakyat kita mendambakan polisi yang hebat, polisi yang unggul, polisi yang begitu tampil, semua segan, semua hormat, bukan semua takut. Kita ingat, adik-adikku, ingat. Perlu diingat bahwa tugas bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, bukan hanya tugas petinggi negara, namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Saya mengajak kita semua menjalankan tugas dan tanggung jawab kebangsaan kita untuk ikut serta dalam bela negara. Dimanapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Oke, menarik sekali. Atas video yang kita sama-sama saksikan tadi, itulah realitas yang terjadi di masyarakat kita, yang seharusnya kita sama-sama renungi kembali bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana pendapat dari Anda semua setelah melihat video yang kita saksikan bersama? Tuliskan tanggapan Anda di bawah video ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya.